وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Gimana langsung mulai buka? Boleh. Gimana sehat semua? Minggu lalu nyari saya. Mohon maaf, saya masuk IGD waktu anak saya kemarin itu jam 3. Lupa bawa hati sampai jam 2. Istri saya nyari juga. Kemana dong? Tapi saya minjam telepon orang di IGD itu, pengen telepon Mbak, dan saya kira nomornya ada di flyer WhatsApp ya. Kita flyer WhatsApp kan ada gitu. Saya ingat nomor saya doang, tidak. Saya cek nomor saya, ternyata tidak ada nomor teleponnya. Saya cari di nomor telepon yang bisa dikontak di RMCC. Kalau ada yang di kontak di Facebook itu kontak siapa? Nah, kalau hari itu ada yang nomor aneh telepon itu saya nggak ngangkat. Akhirnya saya telepon juga di nomor telepon yang tercantum di Instagramnya MCC juga. Cuma nggak ada saja sih, takutnya nanti bisa menggunakan oleh orang yang telepon itu kan saya jadi saya telepon lagi. Alhamdulillah kita ketemu kembali hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Karena akhir-akhir ini banyak yang sakit ya. Monggo Ustaz Ferry silakan. Ini orang Kalimantan, perbatasan Malaysia. Jadi di dekat Malaysia dan Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau kepada ibu sebaiknya maju ke depan terlebih dahulu. Yang paling depan cepat mengangkat umroh. Amin. Yang paling belakang berangkat juga. Yang paling depan cepat. Ayo maju. Anak muda. Ayo maju. Yang paling depan cepat mengangkat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menyempatkan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu pada hari ini. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk memulai kegiatan kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan materinya. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka rabbana kama 'allamtana an
marilah kita semua kita mulai pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya sering saya ingatkan, jangan lupa bahwa bicara tentang keuangan, apa saja yang berurusan dengan apa tadi? Uang atau duit. Bagus ya? Bagus apa ya? Bagus uang. Tes. Mantap ya? Nah, ini namanya pelajaran bab muamalat. Bab muamalat. Satu lagi yang sering kita pelajari namanya bab ibadat. Apa itu? Ibadat. Yang kedua muamalat. Apa itu soal ibadat? Yaitu pelajaran wudu, mandi wajib, istinja, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semua itu pelajaran apa tadi? Ibadat. Yang kedua apa tadi? Muamalat. Kalau bahasa kitanya muamalat itu ya kehidupan sosial. Apa contohnya Ustaz? Ya utang piutang, jual beli, bertetangga, bertamu, pakaian, makanan, minuman, ini semua apa tadi? Mau tinggal di Depok, mau tinggal di Bojonggede, mau tinggal di Bekasi, ini urusan apa tadi? Mau baju babnya warna hijau, mau kuning, mau coklat, itu urusan apa tadi? Atau macam-macam. Pokoknya urusan dunia. Hablum. Masih ingat gak? Sering kita ulang. Muamalat semuanya hukumnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ustaz, boleh nggak saya merebus makan rebusan batu? Monggo, nggak ada larangannya. Kalau bisa punya ya silahkan. Ustaz, boleh nggak saya makan semangka? Silahkan, nggak ada larangan. Boleh nggak Ustaz saya minum bir potong? Ya silahkan, nggak ada. Ustaz, kalau saya makan sop babi? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ada larangannya, gitu kan? Ustaz, ya, kalau saya minuman keras boleh nggak? Kenapa? Jadi muamalat ini selagi nggak ada larangannya, kunyahlah, kerjalah. Karena nggak bilang gampang ya? Gampang sekali ya. Itu gampang. Ya, semuanya boleh kecuali yang bilang besar. Iya. Yang jadi ribet itu kami nggak tahu yang dilarang. Nah itu yang perlu di larangannya dalam Quran dan dalam hadis. Kami nggak hafal Quran, nggak hafal sama Ustaz juga sama. Cuma mereka tahu yang hafal Quran. Belum lulus. Insya Allah nanti 2 bulan lagi khatam. Ya, Ustaz, iya. Kami nggak hafal Quran, juga nggak hafal hadis. Gimana kami tahu kalau ternyata ada ayat atau hadis yang melarang? Kemudian, nah ini menarik. Yang dia masih tahu
digali, disimpulkan, ternyata yang dilarang oleh Quran dan hadis mengerucut kepada 3 hal. Apa itu Ustaz? Jangan Zalim. Yang kedua apa kemarin? Riba. Jangan ada ribanya. Yang ketiga jangan Gharar. Jadi sebenarnya 3 ini hasil pengamatan ulama yang dibaca oleh mereka, yang dilarang-larang oleh Quran dan hadis. Ternyata larangan Quran dan hadis mengerucut menjadi 3 macam. Apa yang pertama? Jangan zalim, jangan riba, jangan gharar. Apa Ustaz gharar? Kita baru gabung. Gharar itu bahasa kitanya enggak jelas, enggak pasti, untung-untungan. Orang Depok bilang beli kucing warnanya apa? Nggak tahu. Kucing tua apa kucing muda? Apa kucing jantan apa kucing betina? Atau jangan-jangan kucing got bukan kucing apa? Kucing angora, kucing got, kucing garong. Nggak jelas. 3 tadi zalim, jangan riba, jangan. Nah, pelajaran kita beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ada syarat, ada rukun. Nah ini kalau bukan pengen lebih serius belajar ini, hafalilah apa itu syarat, apa itu rukun. Masih ingat nggak rukunnya kemarin ada 3? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Yang ketiga apa? Ijab kabul. Selang apa rukunnya? 3. 1 Penjual dan pembeli. 2 Harga dan barang. ada barang. Ada harga. Yang ketiga Angkat ijab kabul. ijab kabul. Yang jual boleh orang, boleh perusahaan, boleh koperasi. Yang penting ada yang Dua. Yang beli juga begitu. Boleh satu orang, yang beli boleh perusahaan, yang beli boleh koperasi. Pokoknya ada yang jual, ada yang beli. Yang penting yang jualnya waras, bukan orang gila, bukan anak kecil. Kan siapa tahu ada orang gila jual rumah, atau anak kecil jual apartemen. Gak usah, kenapa rumah saya tapi hanya anak kecil belajar? Kalau harganya masih apa? Wajar, 500 perak, 1000 perak, 200 perak, boleh gak? Tapi kalau ada anak kecil beli rumah, kan waktu itu rame di media sosial, ada anak SD beli voucher game, harganya berapa? Hampir 1 jutaan. Bisa nggak itu? Jadi ada apa ya? Penjual, ada pembeli, ada barangnya. Barangnya boleh dalam bentuk gambar, nanti barangnya nyusul. Biasanya kita di online kan, nggak beli di marketplace kan gitu kan? Ada gambarnya doang, ada keterangan doang. Barangnya kapan datangnya? Minggu depan, 3 hari kemudian, boleh nggak? Boleh, karena ada spesifikasi. Juga ada harganya. Nggak boleh beli barang, ambil doang, tapi nggak tahu harganya. Bayarnya kapan? Bulan depan. Pas mau bayar, ternyata ribut. Yang jual di harga mahal, yang beli ngerasanya harga sebulan yang harus jelas harganya. Jadi deal harganya harus tahu. Mau cash apalagi mau credit. Yang ketiga apa tadi? Ada ijab, ada kabul. Ijab kabul yang nggak harus baku kayak orang nikah, pakai pegang jempolnya. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, nggak gitu. Ijab kabul ya
Jadi pencet masukkan ke keranjang, terus check out ya, terus pencet apa lagi? Aset, apa aset? Lupa aset, juga aset itu artinya setuju ya. Berarti itu udah dijawab kok. Ibu belanja di swalayan, ibu lihat tulisannya harganya berapa? 10.000. Oh 10.000, ya udah ibu ambil masukkan dalam troli. Jam kabel nggak? Jadi jam kabel itu nggak harus satu-satu saya jual mie goreng merek Indomie, tanggal kadaluarsanya sekian, harganya 10.000, tunai kata kasirnya besar. Lama aku sekali kali jual troli kan, nggak kelar-kelar, ngantri sampai belakang ya. Jadi harus ada yang pertama penjual pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab, ada sedangkan syarat sahnya silahkan baca sendiri. Ada berapa kemarin? 7. Dan silakan hari ini buka halaman 18. Halaman 18. Setelah kita review pelajaran lalu, mari kita masuk pelajaran baru hari ini. Kita membicarakan waktu jual beli. Kira-kira udah ada nggak waktu yang dilarang jual beli? Waktu sholat. Ayo. Ada. Ya tadi bilangnya semuanya boleh, kecuali jika ada. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ayat atau hadis yang melarang jual beli waktu itu dilarang? Ada. Ketika sholat Jumat. Ada nggak tempat yang dilarang? Ada. Dalam nas. Kenapa? Ada hadisnya kan? Kalau nggak ada ayat, nggak ada hadisnya, boleh? Kan tadi bilangnya semuanya boleh kecuali yang. Nah, larangan tempat jual beli yaitu larangan waktu jual beli yaitu ayatnya apa? Idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Jika kumandang salat Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah untuk mengingat Allah, yaitu salat Jumat. Lalu tinggalkanlah jual beli. Kalimat tinggalkanlah jual belinya melarang terjadi transaksi ketika kapan? Hari Jumat, apa ketika azan Jumat berkumandang sampai khotib assalamualaikum sholat Jumat. Azannya mana? Kan ada berapa masjid sholat Jumat 2 kali kan azannya? Azan pertama, azan kedua. Azan kedua. Sampai kapan? Sampai ayat itu lanjut wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah ke muka bumi. Gapailah rezeki yang sudah Allah sediakan. Berarti apa? Sampai apa? Sholat Jumat selesai. Ustaz, ada yang mau nanya. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo. Ini yang dilarang bapak-bapak yang transaksi ketika sholat Jumat atau ibu-ibu juga termasuk dilarang itu. Ustaz, apakah ibu-ibu yang datang pulang aja, yang nunggu warung kan, yang belinya juga ibu-ibu, bukan bapak-bapak, masuk dilarang kan? Maka pendapat yang saya nilai rajih, yang dilarang termasuk ibu-ibu juga, bukan hanya bapak-bapak, gitu ya. Maka saya sering memperhatikan termasuk
ibu-ibu yang ramai sedang melakukan transaksi. Ya. Jadi harapannya supaya saling mendukung, bukan hanya laki-laki berusaha mengkondisikan hari Jumat dengan ibadah yang fokus, tetapi juga ibu-ibu juga ikut mendukung hari itu supaya lebih kondusif. Berapa lama? Oh, paling sejam maksimal atau setengah jam ya. Nah, apa ada dua masanya. Jadi dilarang adalah ibu-ibu juga. Itu saja pelajaran tempatnya enggak. Itu ibu-ibu yang dekat masjid kali ya Ustaz. Kalau yang di rumahnya jauh kan nggak kedengeran ke masjid. Ya masuk ke makhluk sedikit lah ya. Oh, gitu. Jadi tunggu aja selesai sholat. Yang kedua, kalau boleh kita tanya tempat, apa saja tempat yang dilarang untuk transaksi? Masjid mana? Lantai 1, lantai 2. Apa ruang utama apa di terasnya? Ruang utamanya. Kan ada banyak masjid di terasnya ada operasi malah. Iya. Iya. Ruang utama masjid. Ya ruang sholat aja paling utama. Karena tujuannya antara pencegahan untuk dilarang jangan sampai masjid jadi tempat kumpulnya para sales. Iya. Betul? Kan sales kan senang lihat orang ngumpul. Jadwal ngapain bukan? Nawarin produk. Sehingga kemudian yang paling jelas yang dilarang adalah ruang sholat atau ruang utama. Ustaz, kalau jual beli, gimana kalau sewa menyewa? Sama aja. Jadi ada orang tawar-menawar, dia punya kontrakan, yang ini mau menyewa, yang ini mau disewakan. Dia tawar-menawar dalam masjid, boleh? Iya. Ini bukan jual beli, tapi sewa menyewa, boleh? Nah, tetap dilarang. Kalau buka bilik, Nggak boleh. kalau apa lagi ya? Kreditan? Nggak boleh. Kalau jual belinya beli online, dia sendiri nih di masjid. Jadi beli online tapi dia pakai apa itu? Shopee yang terkenal ya. Dia sendiri boleh nggak dalam masjid? Nggak boleh. Jadi bukan hanya yang offline, online pun bilang, ya. Oke. Halaman 18. Di situ dicantumkan bunyi ayatnya, terjemahannya, hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dengan meninggalkan jual beli lalu fokus sholat Jumat itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini dalil mengapa kita dilarang transaksi jual beli ketika azan Jumat berkumandang semenjak azan yang kedua sampai imam selesai sholat. Poin yang ke-10, di situ ada hadis Nabi, beliau melarang, di mana artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana yang diriwayatkan, artinya bahwa Nabi pernah melarang jual beli di dalam masjid. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar supaya masjid terjaga dari kegaduhan. Itu pertama. Sehingga kemudian masjid gaduh, orang yang mau ibadah terganggu, masjid berubah fungsinya yang seharusnya tempat ibadah jadi tempat jualan, gitu ya, jadi pasar, ya, kumpul orang mau jual di situ. Oke, ini waktu dilarang dan tempat yang dilarang. Saya rasa nggak berat amat bacanya ya. Kayaknya seberat bukan itu kita lanjutin. Sekarang kita lihat di poin 11. Baik itu apa Ustaz? Baik itu bahasa kitanya apa kemarin? Jual beli. Transaksi. Sekarang kita mulai belajar jual beli yang dikategorikan hukumnya haram. Nah ini kita mulai mencermati seperti apa jual beli yang haram. Kemarin kita baru belajar teori. Ada rukun, ada syarat, ada waktu dilarang, ada tempat dilarang, ada apa kemarin? Kita bicara tentang
Iya. Kemarin ya. Hari ini kita mulai absen satu-satu. Kita kenali satu persatu. Jual beli seperti apa yang dilarang. Oke. Kita baca dulu. Ketemu ya? Halaman 18 poin 11, baik yang diharamkan, maksudnya jual beli yang diharamkan. Kita baca. Di antara keagungan Islam dan begitu indahnya Islam, bahwa muamalah kegiatan sosial ekonomi kita hari-hari yang diharamkan ternyata tidak begitu banyak. Jadi yang haram banyak apa dikit? Kenapa dikit? Karena semuanya boleh. Lanjut. Maka nanti kalau ada orang bilang cara yang haram aja susah, apalagi yang halal, ya salahnya ya nyari yang sedikit, karena banyak yang halal kan. Berbeda dengan muamalah yang dibolehkan. Jadi yang boleh justru jumlahnya tidak terbatas. Jadi yang haram dikit, yang dibolehkan unlimited, tidak terbatas. Karena hukum asal muamalah adalah mubah. Apa mubah kemarin? Boleh. Jadi karena hukum asal muamalah adalah mubah. Ya tadi kita baca tadi, semua muamalah hukumnya mubah boleh kecuali yang diharamkan. Lanjut. Kalau kita perhatikan muamalah yang diharamkan, biasanya pasti ada 3 hal. Pertama, yang haram jumlahnya enggak banyak. Betul ya? Yang kedua, setiap yang Allah haramkan, Allah kasih gantinya. Allah haramkan zina, gantinya apa? Nikah. Allah haramkan apa lagi? Riba. Allah halalkan apa? Jual beli. Allah haramkan apa lagi? Judi. Allah halalkan apa? Lomba. Boleh. Contoh lagi, masakan nggak boleh pakai apa? Rom. Gantinya apa? Vanili. Kan nggak bisa aja deh. Rom itu apa gunanya? Nggak tahu, sebenarnya mahal anggur kayak gitu. Itu yang suka bikin kue yang Kalau nanti itu pakar ya. Setiap kita punya pakar sendiri. Nggak boleh dong. Gantinya apa? Vanili. Apa coba musaknya? Ada semacam cairan khusus untuk bikin kue, bikin wangi kue. Apa? Gantinya bisa vanili dan sebagainya. Allah haramkan daging babi, gantinya apa? sapi. Hewan ternak, bahkan ikan dan sebagainya. Jadi selalu ada solusi-solusi halalnya. Maka nanti bulan, halo Assalamualaikum. Nah ini penting. Ternyata bulan, jangan pesimis kok haramnya. Cari, pasti ada solusi. Yang versi apa? Halal. Kredit katanya haram, Ustaz. Kredit katanya haram. Haram nggak kredit? Karena ribanya. Kredit nggak haram. Yang jadi haram gara-gara ada ribanya, ada zolimnya. Kapan zolimnya? Anggunan yang udah dikreditin selama 10 tahun, tinggal 2 tahun lagi disita. Zolim. Kalau kreditnya, nah ini kan versi haramnya ya. Kredit versi boleh haramnya. Versi bolehnya apa? Kredit yang versi bolehnya, jangan ada riba, jangan ada sita. Loh gimana cara supaya untung? Harga dinaiki. Apa lagi? Harga dinaiki. Yang tapi dia jual kredit versi
haramnya 10 juta, versi halalnya dia jual dengan harga 15 juta selama 2 tahun. Jadi dia untung berapa sekarang? Jadi dia naikin apa? Jadi dia dapat laba atau dapat riba ini? Laba. Kalau dia jual 10 juta, kreditnya per bulan 100 juta plus bunga 5%, riba nggak plusnya? Jadi setiap larangan pasti ada solusi. Rasul juga melarang menjual barang yang apa ya, kata bahasa Arab kita tuh, barang yang nggak jelas wujudnya. Boleh nggak menjual barang yang nggak jelas wujud? Nggak boleh kan? Larang. Sekarang kita ini belanja online itu jelas nggak wujud? Ada fotonya? Pegang nggak, lihat nggak kan? Nggak boleh. Tapi jadi boleh. Kan tadi setiap larangan pasti ada. Kapan bolehnya? Di foto, deskripsi, nomor 1, barang ini beratnya 1 kilo, bahan bakunya PCB. Nomor 3 apa? Kan tanggal kadaluarsanya sampai tanggal sekian. Jadi boleh nggak? Jadi setiap larangan biasanya pasti ada alternatif yang versi halal. Nah, jangan sampai kita picik pikirannya. Apa tadi? Orang pikiran picik gini, Allah nakalin agama. Ya, ada orang kayak gitu. Nakalin apa? Nakalin agama. Itu namanya pikiran picik. Itu bukan nakalin. Memang ada solusi yang versi apa nih? Versi halal. Bukan nakalin, bukan. Oke. Setiap muamalah yang diharamkan, kata poin kedua tadi, Allah berikan apa tadi? Gantinya. Ketika riba haram, Allah gantikan dengan jual beli tunai. Allah haramkan judi, Allah ganti dengan perlombaan. Kemarin 17-an perlombaan. Bahkan jangan nanti mereka lombanya di masjid. Lomba panahan. Sehingga kemudian Aisyah itu nonton. Oke, yang ketiga, muamalah yang diharamkan. Nah, ini pelajaran penting. Muamalah yang diharamkan pasti mengandung apa? Zalim. Maka hikmah diharamkan menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Jangan sampai ada yang terdampak gara-gara zalim. Umumnya kita pengen nggak dizalimi? Nggak mau kan? Jadi kenapa muamalah itu diharamkan ada zalimnya? Karena melindungi hak orang jangan sampai terzalim. Contoh, di antara muamalah yang dilarang adalah tipu kan? Dilarang. Semua kita pengen nggak kena tipu? Supaya nggak kena tipu, maka Islam dari awal mengharamkan yang namanya zalim tipu. Jadi begini. Jadi pelajaran muamalah ini umumnya menghindari apa? Mudarat. Yang diharamkan umumnya menghindari apa nih? Oke, silakan buka halaman 19. Ini pelajaran kita tadi yang saya baca di pengantar tadi. Faktor penyebab sebuah muamalah diharamkan, para ulama menjelaskan setelah mereka kaji, mereka dalami, ternyata muamalah yang diharamkan itu mengerucut pada 3 macam. Yang pertama apa? Zalim. Yang kedua haram. Yang ketiga riba. Ada 3. Nah, dari 3 ini kita pelajari dulu yang mana? Faktor yang pertama apa itu? Nah, apa aja macam-macam zalim kita baca dalam buku. Tapi setidaknya kita tahu yang contoh zalim apa?
Nipu zalim nggak? Zalim. Ngurangin timbangan? Ngoplos barang? Zalim. Oke. Menghapus tanggal kadaluarsa mundurin? Zalim. Memalsukan produk? Zalim. Mencurangi bahan baku? Biar mengembang ini, biar tampilannya cakep nih, dikasih pewarna tekstil, ya. Dikasih bahan kimia yang bukan untuk makanan. Zalim. Manakala sebuah muamalah mengandung kezaliman terhadap pihak manapun, satu ataupun lebih, maka kezaliman itu menjadi sebab muamalah tadi diharam. Di sini ada terjemahan ayat surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali terjadi transaksi niaga di mana perniagaan itu ridho sama ridho. Jangan sampai kalau bahasa orang Depok bilang makan harta orang dengan cara yang mereka tidak rela. Makanya sering kita ngomong makasih Bu ya, berarti apa? Sama-sama Mas, berarti apa? Oh ternyata dia ridho, saya ridho. Sah ya, kan bisa kan tidak? Supaya apa ya? Untuk meyakinkan kalau dia membagi ridho, saya yang jual juga. Kalau tidak, khawatirnya makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Maka sering kita ngomong, berani amat dia ngasih makan anak, ngasih makan istri, tapi orang enggak ridho. Bahaya ya. Oke, lanjut. Kezaliman menafikan suka sama suka. Iya kan? Kalau dizalimi, ridho nggak kita? Kan sering kita bilang 1000 sih sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kan mungkin ada ditipu orang mungkin 1000 atau 2000. Saya nggak rugi sih sebenarnya, ditipu cuma 1000, 2000. Tapi di sini kesel, ngedumel gitu kan? Itu tadi namanya zalim orang itu telah zalim. Karena menafikan suka sama suka, termasuk juga merupakan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah di sini buku ini mencantumkan satu persatu di antara, bukan semuanya, di antara bentuk jual beli yang kategori zalim. Nomor satu apa bukan? Yang nomor satu wish wa dikasroi, sin disyukuri. Bacaannya apa? Wish. Bahasa kitanya nipu. Bahasa kitanya apa? Kira-kira Bu, ada nggak penjara khusus untuk penipu? Enggak. Atau dalam Islam ada nggak hukuman khusus buat penipu? Kalau pencuri dengan sekian pencuriannya ada syaratnya terpenuhi, hukumannya apa dalam Islam? Apa? Potong tangan. Kalau zina hukumannya raja. Atau dicambuk kalau belum punya pasangan, belum nikah. Atau apalagi minuman keras, hukumannya apa dalam Islam? Cambuk. Sihir dalam Islam hukumannya apa? Kan ramai sekarang sihir. Ya, enggak. Pembunuhan berencana, hukumannya apa? Bunuh juga. Kisos, bunuh balik. Tapi kalau itu hukumannya apa? Tidak ada. Penipu nggak ada hukumannya. Cuman Rasul ngomong gini bukan? Man
Kira-kira bukan? Kira-kira omongan Nabi apa tadi? Kalau nipu nggak diakui apa tadi? Umat Rasul. Bagi maling, bagi penipu, ini nakutin nggak? Enggak. Maling takut dipotong tangan, apa takut nggak dianggap umat Rasul? Potong tangan. Dan Potong tangan. maling penipu, paling ngeri mana deh? Potong tangan. Ya maling penipu itu paling ngeri, mereka takutnya apa? Potong tangan. Kalau dia cuma diomelin, bukan umatku, bagiannya ngeri nggak? Enggak. Sebenarnya ini bagi orang Islam paling mengerikan nggak daripada potong tangan? Iya. Orang yang punya iman seakan-akan begini, hei muslim, Rasulullah ngomong gitu, seakan, hei muslim, dengan keimananmu kepada Allah dan kepada Rasul dibandingkan potong tangan lebih ngeri, nggak diakui umat Rasul, cukup orang surga ngapain? Aku follower Rasul, ternyata pas datang ke surga belok bro kata mereka, kamu bukan umat Muhammad. Kan lebih ngeri ini kan dibanding potong tangan. Jadi sebenarnya Rasul ini ngomong tegasnya ini. Jadi sebenarnya kalau boleh kita katakan ini puncak hukuman. Ini puncak hukuman ketimbang potong tangan. Maka karena mengingat penipu sulit untuk dibuktikan, karena penipu licin seperti belut, maka Rasulullah hanya memotong bukan umat. Maka ini buat kita yang salat 5 waktu, yang berusaha ingin makan harta halal, yang menyatakan dirinya cinta Rasul, yang menyatakan dirinya adalah umat Muhammad, yang berharap dapat syafaat Rasul, yang kayak gini lebih Menakutkan. Ketimbang tadi. Potong tangan. Oke. Apa banyak contohnya Ustaz menipu? Ya banyak sekali lah. Ngurangin timah tipu kan? Oke. Memasukkan produk tipu. Tanggal kadaluarsa dihapus. Ini banyak sekali. Bakso celeng, bilangnya bakso ukuran sapi, ternyata bakso. Itu semua adalah kategori apa ya? Penipu. Oke. Nomor 2 apa Mas? Nomor 2 najas. Jangan dibaca najis ya. Apa tadi? Najas. Najis. Nun, jim, sin. Jimnya disukuni, sinnya juga disukuni. Jadi bacanya apa? Najasun. Najas. Kalau bahasa kita najas ini bangkitin, ngomporin, nyemangati. Provokasi. Contoh. Halo, contoh nih. Ibu punya tanah atau mobil atau aset yang dilelang. Apa nih? Pengen harganya laku di pelelangan dengan harga tinggi. Caranya gimana? Ada yang pura-pura jadi pembeli. Saya letakkan teman saya di ruangan itu sebanyak 10 orang. Jadi saya letakin apa? 10 orang di ruangan itu. Kamu nanti nawar langsung buka harga 500 juta ya. Sehingga kemudian orang yang mau beli nanti terpaksa harus apa? Di atas 500. Yang sama yang mau beli 550. Teman saya yang kedua apa? 600. Padahal dia mau beli ya? Enggak. Akhirnya orang mau beli, nah itu udah 600 nih. Yang mau beli ya udah terpaksa ya. 610. Yang sama teman saya nomor 3 700. Itu namanya apa? Apa kira-kira bahasa kita ya? Hah? Ngomporin ya. Seakan-akan mau beli, ternyata enggak beli. Tujuannya apa?
depan warung bakso itu karangan bunga, seakan-akan banyak orang mengucapkan selamat. Boleh ya? Boleh ya seperti ini? Dan ibu baru buka warung nih, terus akhirnya ibu pesan sebanyak 25 karangan bunga, ucapan selamat. Nggak tahu dari siapa, ternyata ibu pesan itu biar kesannya rame. Akhirnya orang tahu, oh baru buka warung. Boleh, ini najas atau bukan? Ya? Najas? Wah, karena harganya masih segitu-gitu aja kan? Ada hubungan dengan harga, itu najas. Apakah gara-gara bikin bunga itu harganya langsung naik hari ini? Ya harga bakso segitu aja. Jadi sebenarnya najas ini lebih kepada mempengaruhi apa? Harga. Sehingga semakin naik. Gimana kalau itu lagi punya barang bagus? Bapak bilang, ini barang asli loh, padahal dia tak beli. Ini dari Malaysia nih, barang bagus. Itu harganya bisa 500.000 loh, dia juga murah cuma 400. Tapi ternyata pemerintah memang jujur, udah begitu harganya 500. Tapi jualan 400. Ini najas. Enggak, karena dia tidak ada niatan untuk apa? Mengambil harga. Dia hanya menceritakan memang ini barang ori sebagai orang yang ngerti dan seharusnya harganya sekian, tapi dijual harga 400, yaitu wajar-wajar saja. Najas ya? Enggak. Ya. Jadi najas itu lebih banyak mempengaruhi harga dan ada kesan apa antara penjual dengan pihak yang kedua, ada kerjasama. Namanya apa tadi? Sering nggak kita ketemu kayak ini di pasar misalnya? Nggak ada ya? Coba kita baca versi bukunya. Kalau versi bukunya nomor 1, seseorang menaikkan harga pada saat lelang, yang tadi saya contohkan. Sedangkan dia tidak niat beli 500, dia nggak beli sebenarnya. Jadi saat kapan ini? Pelelangan antara dia dan pihak pemilik barang atau pihak manapun ada kesepakatan. Jadi ini contoh apa nih? Najas. Contoh lagi, ibu baru buka warung bakso, dia ramai, seluruh jemaah pengajian Majelis Taklim Al Karim. Ya betul. Silakan makan bakso di warung saya. Diskon perdana khusus jamaah sebanyak 50% diskonnya. Ini najas ya? Najas ya? Sehingga punya orang yang wangi banget warung bakso ya. Sehingga orang penasaran mau ikut beli juga. Kayaknya enak ya. Biasanya kita kalau lihat warung banyak orang biasanya kesimpulan kita apa? Buat ini najas ya? Enggak, karena harganya gitu-gitu aja, nggak turun kan? Diskon 50% khusus jamaah pengajian. Ya. Ini bukan najas. Yang kedua, versi buku menjelaskan kriteria barang yang tidak seluruhnya. Ini banyak yang di pasar. Banyak yang di pasar kayak gini. Pelakunya mungkin penjualnya atau pelakunya siapa biasanya? Teman sekitarnya. Dia bagus-bagusin barang, ini produk impor, ini kayaknya nggak bakal lagi keluar versi terkini. Tapi kenyataannya tidak seperti yang dia jelaskan. Ini juga masuk kategori apa tadi? Najas, juga dilarang. Jadi dia, ini barang bagus bu, ini impor bu. Ini kalau beli di mall harganya sekian 10.000, kalau di sini cuma sekian ribu aja. Nah, ya. Dia bagus-bagusin barang di luar kenyataan yang ada dari barang tersebut. Ini namanya apa tadi? Najas. Dilarang.
Apa yang dilarang? Bohong, dusta, nipu. Yang ketiga, contohnya penjual berkata, harga saya jual ini pokoknya cuma 10.000. Ya udah, saya jual 9.000 aja dah. Tapi kenyataannya modalnya bukan 10.000, modalnya mungkin 5.000. Dia ngomongnya apa ya? 10.000 modal, kayak gitu saya jual 9.000 aja. Padahal kenyataannya modalnya berapa? 5.000. Ini juga nah, sehingga orang beli murah dong. Berarti banyak orang lari ke dia dengan modal apa ini? Nipu. Ini juga masuk kategori najas. Tapi kalau dia ngomong jujur, ini modal memang 10.000, saya jual 9.000, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau sebenarnya memang begitu, boleh. Ini namanya banting harga. Jual rugi, walaupun sebenarnya jauh untung kan. Ya udahlah, daripada barang diangkut lagi ke toko, ngangkutnya butuh apa? Transportasi, butuh tenaga tukang untuk ngangkutnya. Daripada itu ya udah, saya penting balik modal atau rugi nggak apa-apa dah. Saya udah lakukan hari kemarin. Itu Ustaz, untungnya udah yang duluan, yang jual duluan. Iya. Jadi yang kata lain ngabis barang aja. Iya. Boleh ya seperti ini? Boleh. Ya? Biasanya bazar ya, pameran biasanya kayak gitu ya. Lanjut. Sekarang hukum jual beli seperti ini apa? Kata buku ini, najas dengan segala bentuk model di atas, seperti yang dibicarakan di atas, hukumnya haram. Masuk kategori nipu, mengelabui pembeli. Tapi walaupun itu terjadi sangat berlebihan. Halo, Assalamualaikum. Transaksi tetap terjadi. Yang beli tetap beli, yang jual tetap jual. Tapi penjualnya nipu tadi kan, nyemangatin kompor-komporin di luar kenyataan. Terjadilah transaksi penjual dan pembeli. Transaksi mereka tetap sah. Cuma berdosa. Siapa yang berdosa? Ya. Jadi kayaknya bukan jual beli yang saling berdosa siapa? Kalau yang beli jarang dosa ya. Paling yang dosanya yang membeli apa bu? Nawarnya lagi. Akhirnya karena nawarnya lagi, akhirnya penjualnya udah bosan ini orang, boleh balik nawar lagi. Udah langsung ambil aja lah. Khusus itu aja lah. Ini apa ya pak? Daripada ngeselin nyelakit nawarnya, biar dia cepat pergi. Nah khawatirnya dia nggak ikhlas dari Allah, maka itu jadi hal yang mengerikan kalau kita makan, ya. Kayaknya dosa pembeli kayak gini, ya. Atau yang kedua, dosa pembeli itu biasanya adalah nyicip lebih dari wajarnya, apalagi beli buku ya, nyicipnya hampir 1/2 kilo, ya. Nyicipnya sewajarnya aja ya. Apalagi dosa pembeli biasanya. Jadi kayaknya yang jual dan beli sering dosa siapa? Jadi kalau transaksi jual beli terjadi, penipuan, kecurangan, ngopor-ngoporin kayak tadi, terjadi juga jual belinya sah. Hanya saja si penjual berdosa. Nah di sini ada hadis dari Ibnu Umar, Rasul pernah bersabda, artinya bagaimana diriwayatkan Rasulullah pernah melarang yang namanya najas yang tadi kita bicarakan. Itu 10 ya. Sampai jam berapa kita?
Model pertama tadi nipu dilarang ya. Model kedua apa tadi? Najas. Sekarang model ketiga. Model ketiga adalah nipu. Kalau orang Depok bilang apa? Nipu. Tawaran orang oleh dia masuk nawar. Lamaran sudah dilamar, dia masuk ngelamar juga. Jadi namanya apa itu? Orang Depok bilang apa? Nipu. Nggak boleh benar. Jadi pepatah ini benar nggak? Sebelum jatuh kuning melengkung. Benar nggak pepatah ini? Pepatahnya benar, maknanya salah betul. Salah, nggak boleh benar. Kalau jantung sudah melengkung nggak boleh lagi. Diajak kawin lari nggak boleh. Apalagi mau dilamar lagi nggak boleh karena jantungnya sudah melengkung. Nah orang kita pepatahnya sebelum apa? Jantung melengkung, sebelum akad nikah saya masih bisa untuk jadi suami dia. Karena sudah dilamar orang. Karena sudah di orang Depok bilang sudah ditekin orang. Nah jadi nggak boleh nipu. Apa contohnya benar? Membeli nipu. Saya lagi ditawar menawar sama ibu barang ini. Harganya. Tiba-tiba ibu datang, udah saya aja yang beli, bayar sekian. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi tawar-menawar berapa bu harganya? 100.000. Udah bu, 195 aja dah. Tawar-tawar, tiba-tiba datang orang ketiga. Saya aja yang beli 100.000 sini. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh dihukum seperti itu. Selesaikan mereka tawar-menawar, bisa mereka berdua, baru masuk. Udah saya aja yang beli 100.000. Boleh nggak? Begitu juga nawar, begitu juga lamaran. Nggak boleh dihukum. Apa bahayanya benar? Pasti terjadi keributan ya? Keributan. Percekcokan. Nauzubillah bisa jadi kita jadi pertumpahan darah. Karena pembeli pertama merasa ditipu, nggak terima dengan yang kedua, lalu dia marah kepada penjual. Jadi ini kenapa Islam melarang. Jadi sebenarnya rata-rata larangan yang zalim ini jangan sampai terjadi permusuhan, pertikaian, menyakiti orang lain, atau ada tipu dan kecurangan. Ya, amin. Monggo ada yang mau nanya silakan. Silakan Ustaz Ferry di manajemen ini. Yang tadi menikung itu, kalau misalnya tukang sayur nih, dia nawar 100.000, tapi dia nggak jadi, terus orang kan masih ada di situ, kemudian kita yang beli itu boleh nggak? Ya kalau dia udah selesai tawar-menawar nggak jadi boleh. Walaupun pembeli itu masih ada, kalau pembeli masih ada di situ tapi nggak jadi, nggak masalah. Iya nggak jadi itu berarti udah selesai kan? Itu bukan kategori nipu. Apa nipu? Boleh. Ini boleh. Nungguin dia pergi lama soalnya. Nungguin dia pergi lama. Kita juga mau pemasaran. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Yang penting jangan sulit-sulit ya. Kalau sulit susah saya jawabnya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas nipu barang sama menjual barang untuk kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini hanya dengan riba ya. Saya sudah keluarkan. Kemarin kebetulan dapat tawaran. Apa coba ulang? Ini kata dengan mungkin hubungan dengan riba ya. Berhubungan dengan riba. Kemarin kebetulan saya dapat tawaran untuk umroh. Nah, saya minta kirim skemanya. Dia bilang ini tidak riba. Kemudian dia kirim ke saya. Ternyata ada tetap kelebihan, misalnya biaya umroh misalnya 20, kemudian saya punya 30. Terus saya tanya, oh ini jadi mahal, kalau dia dengan riba. Terus dia bilang itu ujroh kakak, bukan riba. Kalau riba berhubungan kalau telat kena denda, tapi dia nggak menyebutkan ujroh itu apa. Ujroh Begini, riba itu adalah nilai hutang yang naik. Yang nilai hutang yang dinaikkan. Misalnya hutangnya 100.000, lalu kemudian naik jadi 110 atau 120, itu namanya riba. Nah, ujroh itu adalah bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia-nya coba dari fee. Terus lanjut. Kalau fee kan biaya ya. Fee itu bukan biaya. Tapi ini jumlahnya lumayan besar. Dari 20 juta yang biaya misalnya, itu harus biaya 30. Berarti dibagian 10. Jadi memang langsung sampai. Ya, jadi dia ngambil fee itu dari apa namanya layanan mereka dari berangkat sampai pulang. Jadi akan cas layanannya. Sedangkan 20 juta itu biaya berangkat. Betul ya. Itu sebenarnya tidak ada kalau itu berbunga, kalau telat ada denda. Tapi kalau ini ya, nah seandainya fee tadi dibayar kan telat ada denda baru jadi bunga. Jadi riba. Berarti memang kalau ini denda itu. Ya. Siap. Nah, jadi ujrah fee. Jadi dia mengenakan cap fee dari pelayanan mereka semenjak berangkat sampai pulang. Sedangkan 20 juta itu adalah biaya berangkat. Jadi harga umrohnya jadi 30 juta dong. Apa? Harga umrohnya Harga umroh 20 juta. Yang sisa lagi biaya layanan. Iya, maksudnya totalnya jadi Ya, total 30 juta jadinya. Total adalah biaya berangkat pulang sama pelayanan. Silakan lagi. Oke, tadi satu lagi. Kalau itu kan harus ada akad yang menyetujui kedua belah pihak ya. Kalau misalnya ini tidak disepakati berarti tidak terjadi. Ya kalau nggak sepakat ya nggak berangkat. Siap. Terima kasih. Cuma begini catatan kaki saya begini, ya umroh kan sunnah, jangan terkesan diwajibkan sampai ya Pak. Nah, gitu. Ya namanya lagi sunnah, lakukanlah sunnah. Tapi Ustaz kalau kita ngandalin itu sunnah sampai kalau ada dananya, rasanya kapan berangkat Ustaz? Boleh aja sebenarnya seperti itu boleh. Artinya dengan cara seperti itu boleh, tapi kalau jangan dipaksain juga itu lebih baik. Gitu ya. Silakan lain. Jual, beli dan menawar maka yang tidak boleh dijual, dibeli dan ditawar oleh muslim yang lain. Nah, kalau untuk non muslim boleh nggak ditipu? Enggak, ketika Rasul ngomong muslim karena hal itu di Madinah mayoritas muslim gitu. Bukan berarti kalau non muslim boleh, bukan. Gitu ya. Jadi sabda-sabda Nabi ngomong muslim, janganlah seorang muslim menikung tawaran muslim yang lain, untuk jangan dipaham kebalik bahwa boleh dong berarti nikung yang non muslim, bukan. Jadi bahasa Nabi seperti itu karena ketika itu Rasul sampai di mana? Di Madinah. Dan mayoritas Madinah orang. Alasan kedua, Rasul sedang bicara muslim yang ideal itu begini loh. Ya, muslim yang bagus begini. Dia muslim, dengan muslimnya dia menjaga etika terhadap orang lain, terutama nggak berani dihukum. Ya kalau dirinya menganggap muslim tapi kemudian ke kafir boleh, ya justru akan bahaya. Omongan orang non muslim, kok muslim gitu ya? Karena itu alasannya, bukan sebaliknya ya. Pokoknya yang lain silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada satu contoh jual beli sih. Jadi ada seorang ibu, dia membeli seperti makanan gitu ya. Terus udah deal nih harganya. Oke, ini 20.000 gitu kan. Udah dikemas. Tapi belum bayar. Jadi udah deal, udah harga, tapi tuh ibu misalnya ngapain lagi, misalnya dia makan gitu. Nah terus setelah dia makan dia bilang, Bu, udah deal nih harganya sekian jadi 20 gitu ya. Terus tapi pas udah mau selesai dia lihat masih ada apa, terus dia boleh tambahin, Bu, tambahin dia yang ini gitu kan, ditambahin. Nah terus pas mau dibayar ibunya tuh nggak bilang kalau si penjualnya tidak bilang kalau oh ini berarti harganya nambah ya, itu nggak bilang. Terus langsung dipatok jadi 25 ya. Jadi itu ada majes atau ada kisnya gitu di situ nggak? Oh, tambahan tadi nggak bilang.
dimasuki. Maka kemudian penjual menganggap ini ada harganya, maka masuk. Berarti harus dinilai punya harga. Si pembeli nambahin, nganggapnya itu cuma sekedar nambah uang, sedikit. Nah berarti sekarang penjual dan pembeli berbeda pendapat kan? Kalau boleh saya tanya, antara penjual dan pembeli berbeda pendapat, omongan siapa yang kita pegang? Kenapa? Omongan siapa? Penjual dan pembeli beda pendapat. Omongan siapa yang jadi pegangan? Omongan penjual, karena dia mempertahankan dagangan. Maka omongan penjual yang diterima. Allah. Nah, berarti kalau satu lagi ya Ustaz, kalau misalnya kita ditipu sama orang, kita ditipu sama orang. Nah, orang ini mungkin dia nggak tahu kalau dia menipu itu tadi ada dalil atau sabda Rasul yang berkata bahwa kamu bukan umatku. Itu gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya apa perlu kita kasih tahu ke dia bahwa ada sebenarnya nipu tanpa perlu nunggu hadis sudah tahu nggak itu dosa? Ya. Saya rasa anak SD itu tahu ya namanya nipu juga. Bahkan orang tidak beragama pun tahu bahwa yang namanya nipu itu tercela. Arti tanpa perlu dia tahu hadis ini, sebenarnya dia sudah tahu dalam hati ini perbuatan dosa. Tapi dia nggak bayang-bayang gitu, nggak kembaliin gitu. Maka kemudian kita ingatin aja, kamu jangan itulah, baik-baik aja lah. Jadi kita nasihat. Pasti dia udah tahu itu dosa. Cuma kita cara kita menasihat. Jadi sebaiknya boleh kita beritahu gitu ya. Lebih baik seperti itu. Cara kita menasihati. Tapi sebenarnya dia udah tahu belum kalau itu dosa. Ya, pastinya udah tahu. Cuma kita sebagai muslim menasihati. Allah. Monggo yang lain silakan. Yang memberikan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustaz sebelumnya saya tidak lama ngaji. Kita bisa udah lama nggak ketemu. Mungkin agak tertinggal. Saya hanya ingin bertanya kaitan surat Al-Mutaffifin dalam jual beli ini. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terus kaitannya bagaimana dengan jual beli terus kecurangan dalam surat Al-Mutaffifin. Terima kasih. Betul, makasih. Surah Al-Mutaffifin adalah mengisahkan kecurangan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kaum Nabi Shu'aib kalau nggak salah. Kaum Nabi Shu'aib. Kecurangan mereka adalah mengurangi timbangan. Giliran dia jual, kalau nakal curang, giliran dia mau beli, pengen lepas, pengen pas kalau bisa lebih enak di diri, nggak enak di orang lain. Kata orang Palembang gitu. Jadi giliran dia nimbang nakal untuk jualan, dia curang. Giliran dia jadi pembeli ke toko lain, maunya pas timbangannya, kalau bisa lebih. Nah, korelasinya dengan sekarang apa Ustaz? Sebenarnya pasar itu sangat mendukung sekali dalam ketahanan ekonomi suatu masyarakat di samping faktor lain. Jadi kejujuran para pelaku pasar itu sangat menjadi alasan besar kenapa ekonomi suatu daerah wilayah akan kuat dan berkah. Maka kemudian gara-gara inilah Allah mengazab kaum Nabi Shu'aib. Nah, konteks hari ini boleh jadi kita tidak diazab oleh Allah seperti kaum Nabi Shu'aib. Tapi apa yang bisa kita rasakan? Pasar jadi sepi, pelanggan lari. Apalagi sekarang ada Facebook, hati-hati. Dipulang dia timbang barang, diukur, ternyata sekilo cuma jadinya sekali timbang berapa? 9 on. Lalu diviralkan di Facebook. Lalu kemudian tokonya ini diserbu oleh netizen orang Indonesia, kan netizennya galak-galak. Tahu kasus kemarin yang ibu coklat itu? Ya, itu kan bukan ibu, nggak tahu itu dia lihatnya apa Allah. Tapi gara-gara itu tokonya apa?
bungkus coklat dan sebagainya. Hati-hati loh, jangan sampai nipu sekarang ini cepat nyebar kemana-mana, sehingga kemudian beritanya kemana-mana, toko kita yang dirugikan. Maka kemudian saya sering tuh masuk ke toko rumah makan Padang ini. Pas keluar ditulis di atas pintunya, jika enak silakan ceritakan ke orang lain. Kalau rasanya nggak enak, tolong kabarin kepada kami. Semuanya apa? Perbaikan. Jadi hati-hati nipu dalam dana. Maka kadang maaf lah ya, kita itu beli donat misalnya, enak banget adonannya, empuk, mesesnya tebal, rasanya enak, harganya pas, banyak orang beli. 5 bulan kemudian tokonya makin laku, ternyata donatnya mulai keras, mesesnya mulai nipis, gitu kan, bentuknya mulai kecil, gitu kan, dengan alasan apa? Bahan baku. Tapi pelanggan banyak, punya pelanggan tetap, lama-lama dia curangi sendiri pelanggannya. Sehingga terjadi belumlah setahun tokonya ambruk. Beda dengan toko Cina. Apa toko Cina? Akhir tahun kita dikasih kalender yang harganya paling 12.000 10.000. Harga barangnya nggak berubah sih, tapi harganya naik kan? Kata wajar karena masih seenak dulu. Kita berani bayar sekian. Jadi kita harus belajar berani. Jangan sampai kita curangin seperti itu, ya. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi pas sekali nasihat kita bersama. Saya yakin di sini ada pedagang, di sini ada penjual. Yuk, lakukanlah ekonomi itu dengan cara yang jujur. Kalau bisa kasih surprise supaya mereka senang. Ya, Allah. Mau yang lain sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Mohon dijelaskan. Saya pernah mendengar tidak boleh memberikan dua harga. Tidak boleh menjual barang dua harga. Sedangkan saya pedagang, kadang-kadang saya itu menjual harga cash dengan harga kredit saya bedakan. Itu boleh nggak Ustaz? Makasih, bagus sekali pertanyaannya. Betul, Rasul melarang menjual barang dengan apa ya? Cuma banyak orang salah paham. Dikiranya jual barang dua harga itu adalah nggak boleh satu barang kalau cashnya sekian juta, kalau kreditnya sekian juta. Dia kira ini dua harga. Ini boleh. Yang nggak boleh tuh begini. Saya sebagai pemilik deal bayar beli 5.000, tapi saya belum pilih apa bayar pakai cash Atau kredit. atau bayar pakai Kredit. ini yang dikatakan dua harga. Jadi deal kita penjual yang pembeli tanpa apa tadi? Penetapan harga. Menetapkan mau bayar pakai cash atau bayar pakai itu yang dikatakan dua harga. Sedangkan kalau harga cash sekian, kredit sekian, boleh aja. Yang nggak boleh itu deal tanpa pilih. Itu ya. Ketika saya pilih, oke Bu, saya bayar ini cash harganya 1 juta. Berapa harganya? Satu Berapa? harga. Bu, deal kita Bu, saya bayar cash ya. Saya transfer tak sore. Berapa harganya? Satu harga. Satu kan? Oke Bu, deal ya. Saya bayar akhir bulan ya. Ibu nggak tahu cash sama kreditnya. Nah ini yang dikatakan apa ini? Wah, deal. Monggo, yang lain saya. Monggo silakan. Yang sulit. Kan kadang suka di perkumpulan ibu RT itu ada uang kas. Sedangkan uang kas itu suka dipinjamkan ke anggota. Sedangkan nanti setelah dilunasi ada kelebihan itu boleh nggak Ustaz? Kadang-kadang uang dari peraturan RT-nya itu nanti dilebihin ya misalnya 100.000 jadi 110.000, berarti itu termasuk riba Ustaz. Tapi banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Banyak. Kalau kita misalnya ada teman kan kita di
keluarga juga kadang-kadang suka seperti itu Ustaz. Karena maksudnya buat kayaknya kan dibilang alasannya buat kemaslahatan keluarga, maksudnya nanti dipakai buat dibagi ke kelebihan itu buat anggota arisan itu juga. Nah, itu tetap pribadi. Baik Ustaz. Yang ada paling nanti nadanya beda. Biaya administrasi. Biasanya koperasi BMT atau BMT Baitul Mal Tampil itu nanti nadanya utang sekian, tapi dia wajib sekian bayarannya untuk biaya administrasi. Itu masih penting lah. Tapi kalau itu kan jelas sekali kita. Ngomong yang lain sekarang. Habis? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ngobrol langsung. Yang penting kita tutup dulu karena udah siang. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebelum saya tutup, saya ingatkan terus jangan lupa apa tadi rukun. Kalau bisa syaratnya ngelotok hafalnya. Apa syaratnya ditunjukkan baik? Itu hafal tidak baik. Karena dengan mudah hafal syarat itu kita bisa menjawab sendiri setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Apa syaratnya kemarin? Kita tunjuk kita baca sendiri. Syarat sah. Halaman berapa? 6. Halaman 6. Ya betul, syarat sah kelebihan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Kodis yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC izin pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum